Hai Story Lovers, selamat datang di channel Amasto. Apakah kalian pernah mendengar kisah tentang saudagar jerami? Saudagar jerami adalah cerita rakyat Jepang yang menceritakan tentang perjalanan seorang pemuda miskin yang menjadi kaya hanya dengan sebatang jerami. Bagaimana sebatang jerami dapat mengubahnya menjadi seorang saudagar kaya? Begini kisahnya. Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Taro. Ia sangat rajin bekerja. Setiap hari ia bekerja untuk ladang orang lain. Namun meskipun ia adalah seorang pekerja keras, ia selalu miskin. Taro seringkali menumpang tidur di kuil. Suatu hari, sebelum tidur, ia berdoa pada Sang Buddha welas asih agar dibebaskan dari kemiskinan. Malam itu juga ia bermimpi. Di dalam mimpinya itu, Sang Buddha berkata kepadanya untuk memungut benda pertama yang disentuhnya. Niscaya benda itu akan membawa kebahagiaan untuknya. Keesokan harinya, ketika Taro keluar dari pintu kuil, ia tersandung jatuh ke tanah. Tanpa sadar, ia telah menggenggam sebatang jerami. Apakah benda yang dimaksud Sang Buddha adalah jerami ini? Bagaimana jerami ini bisa mendatangkan kebahagiaan untukku? Pikir Taro. Walaupun agak kecewa dengan benda yang didapatkannya, Taro tetap membawa jerami itu. Saat tengah berjalan, seekor lalat besar terbang dengan ributnya mengelilingi Taro. Lalu ia menangkap lalat itu dan mengikatkannya dengan jerami yang ia bawa. Kemudian Taro mengikat ujung jerami satunya pada sebuah ranting sehingga lalat tersebut terbang berputar-putar bergantungan pada jerami. Saat itu lewat kereta kuda mewah diikuti dua pengawal. Di dalam kereta itu, seorang anak sedang memperhatikan lalat yang diikat pada jerami milik Taro itu. Ibu, aku ingin mainan itu, kata anak itu. Lalu seorang pengawal datang menghampiri Taro dan meminta mainan itu. Silakan ambil, ujar Taro. Lalu ibu dari anak tersebut memberikan 3 buah jeruk sebagai tanda terima kasihnya kepada Taro. Lalu Taro kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang beristirahat dan sangat kehausan. Maaf, apakah di dekat sini ada mata air? Tanya wanita tersebut. Ada di kuil, tetapi jaraknya masih sangat jauh dari sini. Kalau Anda haus, ini kuberikan jerukku. Wanita itu merasa sangat berterima kasih dan memberikan kain tenun yang indah untuk Taro. Taro membawa kain itu dan berjalan lagi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang samurai dengan kudanya yang jatuh dan tak mampu bergerak lagi. Pengawal itu sedang kebingungan karena sedang ada keperluan mendesak, namun ia tidak dapat meninggalkan kudanya begitu saja. Melihat keadaan itu, Taro menawarkan diri untuk mengurus kuda itu. Dan sebagai gantinya, ia memberikan kain tenun indah yang ia miliki kepada samurai itu. Taro mengambil air dari sungai dan segera meminumkannya kepada kuda itu. Setelah minum dan beristirahat sejenak, kuda itu pun kembali pulih dan dapat berjalan lagi. Dengan gembira, Taro dan kudanya melanjutkan perjalanan. Sampailah Taro di pinggir desa. Ia melihat ada orang-orang yang tampak sangat sibuk memindahkan barang-barang. Kalau ada kuda, pasti bermanfaat, pikir Taro. Kemudian Taro masuk ke halaman rumah mereka dan bertanya apakah mereka membutuhkan kuda. Sang pemilik rumah berkata, Wah, kuda yang bagus. Aku menginginkannya. Tapi saat ini aku tak punya uang. Hei, bagaimana kalau ku ganti dengan sawahku? Baik, uang kalau dipakai akan segera habis. Tetapi sawah bila digarap akan menghasilkan padi. Silakan kalau mau ditukar, jawab Taro. Bijaksana sekali kau anak muda. Bagaimana jika selama aku pergi ke negeri yang jauh, kau tinggal di sini untuk menjaga rumahku? Tanya si pemilik rumah. Dengan senang hati tuan, terima kasih. Sejak saat itu, Taro tinggal di rumah itu dan menjaga rumah itu sambil menggarap sawah yang ia dapatkan dari menukar kuda. Ia pun memanen padi yang sangat banyak. Semakin lama Taro menjadi semakin kaya. Karena kekayaannya berasal dari sebatang jerami, ia dikenal sebagai saudagar jerami. Tetangganya yang kaya ingin menjodohkan Taro dengan putrinya.
Namun pada akhirnya Taro memilih menikahi seorang gadis desa dari tempat kelahirannya. Mereka berdua bekerja dengan rajin dan dikaruniai seorang anak. Waktu terus berlalu, tetapi sang pemilik rumah tak kunjung kembali. Demikianlah Taro dan keluarga kecilnya hidup bahagia. Sekian dulu cerita Amasto kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.